ini. Saya berharap saudara tidak seorang diri, tapi boleh bersama dengan seluruh keluarga, sama-sama kita beribadah, memuji dan meninggikan Dia. Saya pastikan Tuhan ada dalam ibadah kita malam ini, dan Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Mari kita mau berdoa, kita minta Dia memimpin ibadah kita saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat saat ini. Kembali Tuhan kasih kami kesempatan, kasih kami waktu untuk kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, tolong kami. Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan, membawa kami masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bungkus seluruh acara ini dari awal sampai akhir, sehingga berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena saya percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Jadi mari naikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
hadapan-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami puji Engkau Tuhan.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati pujian penyembahan kami. Kami menikmati hadir-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semua yang kami lakukan ini menyukakan akan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, bukakan kepada kami pengertian, pemahaman yang benar seperti yang Engkau mau. Roh Kudus, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran ini. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menguraikannya, menyampaikannya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu ayat dari apa yang Yesus katakan dan kita akan sama-sama pelajari. Saya ajak saudara baca Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, kita baca ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Perhatikan saudara, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti semua bahwa ayat yang kita baca ini, itu latar belakangnya saudara adalah sebuah peristiwa di mana ada seorang wanita yang pada waktu itu ditangkap, saudara, kedapatan dibilang tertangkap basah oleh orang-orang, lalu dibawa oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Dan Yesus, saudara, ditanya oleh mereka bahwa menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai dengan mati. Lalu kita lihat bagaimana ceritanya itu, saudara tahu semua itu. Dan saudara, ayat ini merupakan statement terakhir yang Yesus katakan kepada wanita itu. Yesus tanya sama mereka, sama wanita itu, kemana mereka itu? Lalu saudara, wanita itu bilang tidak ada Tuhan. Mereka sudah pergi semua. Dan saudara lihat, Yesus menyatakan satu pernyataan yang sungguh luar biasa. Apa dia bilang? Aku pun
tidak menghukum engkau. Mungkin dengan kata lain kita bisa bilang, aku pun mengampuni engkau sekarang. Dan sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalimat yang perlu kita renungkan. Yesus bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya mau katakan, saudara, kalau kita baca kisah ini, maka kita akan dapatkan banyak hal, saudara, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan. Tapi saya ingin ajak saudara fokus kepada kalimat ini yang berkata, pergi, aku tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ini satu pernyataan yang benar-benar harus kita pahami. Satu pernyataan yang benar-benar harus tertanam dalam hati kita. Apa yang sesungguhnya Yesus harapkan dari hidup kita, yaitu supaya kita semua tidak lagi berbalik hidup di dalam dosa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan ingin agar setiap kita, saudara dan saya, yang sudah keluar dari dosa, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dilepaskan, tidak lagi kembali hidup di dalam dosa. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang kita baca ini, paling tidak ada 3 hal yang ingin kita pelajari pada saat ini. Hal yang pertama, saudara, kita perlu sadar bahwa dosa adalah sesuatu yang serius. Tuhan tidak pernah, saudara, memandang remeh tentang dosa. Bahkan dosa itulah, saudara, yang menyebabkan sampai Yesus mati disalibkan. Dari sini saja kita ngerti bahwa di mata Tuhan dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Jadi sekecil apapun dosa, saudara, itu akan tetap membuat kita terpisah dari Allah. Jadi saudara, sekecil apapun dosa itu sebabnya saya mau katakan, jangan pernah kita menganggap remeh, jangan pernah kita menganggap sepi, jangan pernah kita anggap biasa tentang dosa. Karena sesungguhnya dosa itulah, saudara, yang memisahkan kita dari Allah. Alkitab jelas, saudara, yang membuat Allah itu jauh, yang membuat Allah itu tidak terjangkau lagi, yang membuat Allah tidak mendengar perseruan kita, yang membuat tangan Allah itu tidak sampai kepada kita. Bukan karena dia tidak berkuasa lagi, tapi karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Jadi saudara, hukuman adalah sesuatu yang sangat logis, sebagai sebuah akibat yang logis, saudara, dari dosa. Saudara lihat, Alkitab bilang upah dosa itu adalah maut. Orang-orang Farisi, saudara, dan ahli-ahli Taurat, mereka merasa diri mereka itu sebagai orang yang benar. Mereka merasa mereka tidak melakukan dosa, apalagi seperti wanita yang mereka tangkap ini. Jadi dengan kata lain, saudara, tidak ada mereka melakukan dosa yang saya sebut dosa yang mencolok, yang artinya kelihatan, nyata, dapat diketahui oleh banyak orang. Mereka tidak lakukan itu, saudara. Tetapi saudara-saudara, apakah itu berarti mereka tidak punya dosa? Saudara, banyak kali orang berpikir begitu, saudara. Ketika kita melakukan dosa dan tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita lakukan, kita berpikir kita aman. Kita berpikir seolah-olah dosa yang kita lakukan itu dalam tanda kutip direstui oleh Tuhan. Seolah-olah kita berpikir Tuhan tutup mata, memalingkan mukanya, sudah terserah kamulah, dia bermasa bodoh. Kita seringkali banyak orang berpikir seperti itu, saudara. Tapi dengar pada malam hari ini, saya mau katakan dengan tegas, dosa tetap dosa. Dan Alkitab tetap berkata, upah dosa adalah maut. Mau tidak mau, suka tidak suka,
Dosa itu akan membuat kita terpisah dari Allah. Dosa itu akan mendatangkan hukuman, menghilangkan sejahtera, menghilangkan damai dari dalam kehidupan kita. Jadi ingat baik-baik saudara, tidak akan pernah ada dosa yang membuat saudara tenang. Tidak akan ada pernah dosa yang memberikan damai. Tidak akan pernah ada dosa yang membuat kita aman. Sekalipun saudara saya katakan, tidak ada orang yang mengetahuinya. Saudara-saudara, mari jangan kita seperti orang-orang Farisi. Jangan kita saudara seperti ahli-ahli Taurat ini, yang beranggapan, yang merasa diri bersih. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan mereka tidak diketahui oleh manusia. Tapi bagaimana di hadapan Allah? Saudara tahu cerita ini. Ketika Yesus dihadapkan saudara kepada orang-orang ini, Yesus cuma bilang begini, oke, kalau kamu memang mau menerapkan ini tidak apa-apa. Kalau saya terjemahkan, katakan dalam bahasa kita sehari-hari, Yesus cuma bilang begini, baik, kalau begitu, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah yang pertama kali ambil batu lalu lempar kepada wanita ini. Silahkan. Yesus nunduk, saudara, ditunggu. Beberapa menit mungkin ditunggu. Tidak ada reaksi apa-apa. Dan Yesus kembali duduk, merunduk saudara. Dan Yesus menunggu apa reaksi mereka. Saudara-saudara, Alkitab bilang begini, satu persatu mereka tinggalkan tempat itu, mereka tinggalkan wanita itu. Mulai dari yang paling senior, paling tua, terus sampai ke muda. Mereka tinggalkan, saudara. Saudara-saudara, artinya begini. Di depan mata manusia, di hadapan manusia, mereka bisa menganggap diri mereka benar. Mereka bisa menganggap diri mereka suci. Mereka bisa menganggap bahwa mereka tidak berdosa. Tapi ternyata di mata Tuhan, mereka tidak bisa menyembunyikan dosa mereka. Mungkin kalau dikumpulin saudara orang-orang banyak pada waktu itu, lalu orang-orang banyak itu ditanya, kira-kira dosa apa yang kamu dapati di dalam hidup orang Farisi? Dosa apa yang kamu dapati di dalam kehidupan para ahli Taurat ini? Barangkali saudara, tidak ada seorang pun yang bisa ngomong. Tidak ada seorang pun yang mungkin berani bersaksi, oh saya lihat dia berzina, oh saya lihat dia mencuri, saya lihat dia menipu orang. Mungkin tidak ada, saudara. Dan memang barangkali tidak pernah orang-orang Farisi, ahli Taurat melakukan hal itu. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Saudara, di hadapan manusia kita kadang-kala merasa aman, merasa tenang, saudara, ketika dosa kita itu tidak diketahui oleh mereka. Tapi dengar baik-baik, saudara, tidak ada satu dosa yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu dosa sekecil apapun, saudara, yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat, saudara, terbuka semua. Dan itu terbukti mereka tinggalkan wanita ini. Sebagai satu bukti, mereka juga berdosa. Jadi ingat baik-baik, saudara, kalaupun istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu, temanmu, orang tuamu barangkali tidak tahu perbuatanmu. Saudara-saudara, ada satu pribadi yang tahu. Ada satu pribadi yang tidak pernah dapat engkau sembunyikan apa yang kau lakukan. Itulah pribadi Yesus. Lalu bagaimana dengan perempuan ini? Saudara-saudara, perempuan ini juga berdosa. Jelas saudara dia berdosa. Dia melakukan perzinahan. Dan Yesus juga tahu itu, saudara. Dan saya percaya Yesus tidak setuju dengan perbuatan perempuan ini. Tapi apa yang Yesus katakan kepada perempuan ini? Yesus bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Loh, kenapa, saudara? Apakah berarti Yesus setuju dengan perbuatan dosa ini? Bukan itu persoalannya. Apakah Yesus, saudara, seolah-olah tidak mau mengerti, tidak mau memahami, atau coba pura-pura tidak tahu, menutup mata seolah-olah membiarkan, saudara, untuk wanita ini hidup dalam dosa? Bukan itu persoalannya. Tapi dari sini saya melihat
Ketika wanita yang sudah tertuduh, yang seolah-olah saudara harusnya mati, harusnya saudara tidak punya harapan bebas, harusnya tidak punya lagi saudara pengharapan diampuni dosanya ini. Tapi ketika dia ada di hadapan Yesus, dia tidak berani berbuat apa-apa. Dia tahu dia salah, dia tahu dia kotor, dia tahu dia sudah berdosa, saudara. Dan Yesus tahu hatinya. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya saudara, Yesus mengampuni mereka yang mau datang kepadanya, sekalipun dosanya itu besarnya luar biasa. Jadi saudara, hal yang kedua di sini yang perlu saudara pahami, yang perlu kita pahami, bahwa Yesus itulah pribadi yang bisa, pribadi yang mampu, pribadi saudara yang dapat mengampuni dosa. Kenapa hanya dia? Bukankah ada banyak orang terkenal saat ini? Bukankah ada banyak orang yang mungkin kita bilang pengikutnya begitu banyak? Bukankah ada banyak orang saudara pribadi-pribadi yang disebut sebagai orang besar, punya pengaruh besar? Tapi kenapa mereka tidak bisa mengampuni dosa? Saya mau katakan, karena mereka hanya sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa benar di hadapan manusia. Mungkin para pengikutnya berkata, oh orang ini orang benar, orang ini orang hebat, orang ini punya pengaruh, orang ini lihat pengikutnya begitu banyak. Saudara, mungkin benar seperti itu. Tapi dengar baik-baik, siapa orang itu? Dia tetap adalah orang yang berdosa. Kalau saudara lihat Yesus, berbeda. Saudara-saudara, ini bukan satu pernyataan kosong atau pernyataan yang eksklusif saudara tanpa didasari oleh kebenaran. Bukan. Tapi Yesus adalah pribadi yang tidak tersentuh oleh dosa, tidak tercemar oleh dosa. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir lewat rahim Maria pun saudara bukan hasil daripada pernikahan, bukan hasil dari hubungan antara suami dan istri. Tapi Roh Allah yang hadir di sana, Roh Allah saudara yang membuat Maria mengandung. Jadi saudara-saudara, dia tidak tersentuh oleh dosa, apalagi dikuasai dosa. Itu sebabnya hanya Yesuslah yang sanggup, yang mampu, yang punya otoritas kuasa untuk mengampuni dosa. Saudara-saudara, selain daripada itu, dia berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Dengan kata lain, aku mengampuni dosamu. Mengapa begitu, saudara? Apakah ini Allah tidak adil? Apakah Yesus di sini berbuat hal yang keliru? Tidak demikian. Yesus tentu punya alasan. Dia datang ke dalam dunia karena urusan dosa. Dia datang ke dalam dunia untuk membereskan dosa manusia. Dan saudara, kita tahu, Alkitab berkata, dia bayar tuntutan dosa itu. Dia bayar hutang dosa itu. Bukan dengan korban darah daripada anak domba, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi saudara-saudara, dia mengorbankan dirinya. Dia bayar dosa itu. Dia bayar tuntutan dosa. Dia bayar hutang dosa itu dengan darahnya sendiri. Saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya hanya dialah, saudara, pribadi yang mampu, yang bisa berkata, aku mengampuni dosamu. Saudara-saudara, lebih daripada itu semua, pernyataan ini menunjukkan dia bukan pribadi biasa. Dia bukan manusia biasa seperti saudara dan saya yang hidup di dalam darah dan daging ini, di dalam keterbatasan, di dalam dosa. Tapi jelas ini menunjukkan pribadi di atas pribadi manusia. Saudara-saudara, karena hanya pribadi yang seperti inilah yang memenuhi syarat untuk dapat mengampuni dosa. Dan itulah Yesus. Sebab Alkitab berkata, dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa seperti kita. Memang ketika dia ada di dalam dunia, dia 100% sebagai manusia. Tapi bukan berarti lepas dari kealahannya. Ada satu pribadi yang unik. Dia adalah 100% Allah. Dia juga adalah 100% manusia. Dan saudara-saudara, Alkitab bilang,
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dibilang firman itu menjelma menjadi manusia. Dia inkarnasi menjadi manusia. Dia hadir menjadi manusia. Kenapa dia hadir menjadi manusia? Karena urusan dosa. Bukan dosa dirinya, tapi urusan dosa manusia, urusan dosa saudara dan saya. Dia begitu mencintai, dia begitu mengasihi, dan dia datang, saudara, mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya dia berhak, dia berkuasa memberikan pengampunan itu. Injil Lukas pasal yang ke-7, saudara, mencatat satu peristiwa yang luar biasa. Dikatakan ada seorang wanita yang sangat terkenal di satu kota. Bukan terkenal karena kekayaannya, bukan terkenal karena prestasinya, bukan terkenal karena jabatannya, tapi terkenal karena kerusakan hidupnya, terkenal karena kebobrokan hidupnya, terkenal karena kerusakan moral yang ada. Disebut, saudara, dalam pasal 7 Injil Lukas itu, dia terkenal sebagai seorang wanita yang berdosa. Saudara bisa bayangkan, kalau disebut sebagai wanita yang terkenal, berarti hampir seluruh kota itu mungkin tahu siapa wanita ini. Hampir semua orang di kota itu, saudara, ngerti siapa wanita ini. Dia dikenal sebagai seorang yang berdosa. Mungkin dia seorang wanita tunasusila. Mungkin dia seorang yang begitu kejam dan sadis luar biasa. Tapi yang jelas dibilang dia adalah seorang yang terkenal karena berdosa. Bapak ibu saudara sekalian, saat itu dia datang kepada Yesus. Dia membawa minyak berisi minyak narwastu yang mahal. Dia pecahkan lalu dia tumpahkan di kaki Yesus. Dia tersungkur. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang itu. Orang-orang menyaksikan itu semua. Dan di akhir kisah itu Yesus menyatakan, dia bilang, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan. Dosamu sudah diampuni. Saudara, Yesus berkata kepada perempuan yang terkenal sebagai pendosa, yang mungkin kalau kita bisa ukur dosanya, barangkali kita sudah tidak punya timbangan lagi yang bisa menimbang berapa berat dosanya itu. Tapi saudara, di depan Yesus, Yesus bilang begini, dosamu sudah diampuni. Saudara tahu, pernyataan ini membuat orang-orang yang hadir saat itu bingung. Mereka mendengar ini pernyataan yang keliru, ini pernyataan yang aneh, pernyataan yang salah. Mereka tidak percaya, mereka tidak mengerti kenapa Yesus ngomong hal yang seperti ini. Saudara-saudara, tapi dia mau tunjukkan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena memang dia pribadi Allah. Karena memang hanya dialah, saudara, pribadi yang sanggup membersihkan, mengampuni dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang yang sanggup, saudara, untuk mengampuni dosa. Kecuali hanya Yesus. Alkitab bilang begini, saudara. Sekalipun dosamu itu merah seperti kermisi, akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun dikatakan dosamu itu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba. Bapak ibu saudara sekalian, siapa yang mampu membuat semua menjadi bersih seperti salju? Siapa yang mampu, saudara, membuat dosa yang begitu merah pekat luar biasa menjadi putih seperti bulu domba? Hanya ada satu pribadi. Itulah Yesus yang telah mati di kayu salib. Itulah Yesus, saudara, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa. Dan yang luar biasa begini, saudara, dia tidak benci saudara sekalipun kita berdosa. Dia tidak pernah membenci orang berdosa. Dia membenci dosa kita. Dia membenci dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi dia mengasihi manusia yang berdosa itu. Itu sebabnya dia berkata, mari kamu yang letih, yang berbeban berat, yang penuh dengan segala kesesakan. Mungkin kau berbeban berat, engkau sesak dalam hidupmu karena engkau melakukan dosa. Engkau hidup di dalam dosa, hidupmu tidak aman, hidupmu tidak nyaman, hidupmu susah, hidupmu setiap hari penuh dengan segala persoalan. Saudara, Yesus bilang, ayo datang kepadaku, mari kepadaku.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan damai, aku akan memberikan pengampunan kepadamu kalau kamu mau datang kepadaku. Jadi saudara, kalau engkau merasa dirimu berdosa, mari datang kepada Yesus yang bisa mengampuni dosa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang Yesus bilang sama wanita ini? Yesus bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau, aku mengampuni engkau. Tapi kalimat itu tidak berhenti sampai di situ. Yesus katakan saudara kepada wanita ini, pergi dan mulai daripada sekarang, dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum engkau, benar. Aku mengampuni engkau, itu benar. Tapi ingat satu hal, mulai dari sekarang tinggalkan dosamu. Jangan kamu kembali lagi. Saudara-saudara, pernyataan ini bukan memberikan peluang kesempatan kepada kita untuk kita terus hidup dalam dosa. Dengar baik-baik. Tapi justru saudara, pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang mengharapkan pemahaman respon yang benar dari saudara dan saya. Sebuah penghargaan terhadap anugerah pengampunan ini harus ditunjukkan melalui satu kehidupan yang baru. Saya ulang sekali lagi. Sebuah penghargaan terhadap anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya, harus ditunjukkan dalam sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang bertobat, kehidupan yang tidak lagi kembali kepada dosa, tapi kehidupan yang benar-benar lepas, meninggalkan dosa, kehidupan yang bertobat. Saudara-saudara, jadi jangan kembali lagi. Pengampunan saudara bukan sebuah kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Beberapa waktu lalu kan saudara, ada satu pengajaran yang dikenal sering orang sebut dengan hyper grace. Sepertinya ada satu anugerah yang begitu besar dan orang banyak salah mengerti. Orang saudara mengartikan itu, bahkan ajaran ini mengatakan kita bebas berbuat dosa, kita bebas melakukan apa saja karena tersedia sebuah grace, sebuah anugerah lewat kematian Yesus. Kematian Yesus di kayu salib menyelesaikan dosa kita di masa lampau, di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Hati-hati saudara. Kadang-kadang orang pikir, iya ya benar juga seperti itu kan. Enak sekali. Jadi kita bisa hidup bebas, hidup dalam dosa sesuka-sukanya kita. Enggak apa-apa, sudah diselesaikan dosa itu oleh Yesus di kayu salib. Dosa yang akan kita lakukan bulan depan, tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, sudah dibereskan oleh Yesus di kayu salib. Saya mau katakan dengan sungguh-sungguh, hati-hati sudah. Hati-hati. Pernyataan Yesus ini memberi sebuah peringatan kepada kita. Supaya kita tidak tetap tinggal di dalam dosa. Supaya kita tetap tinggal di dalam dosa kita, di dalam lumpur dosa kita itu. Tapi dia mau supaya kita keluar. Dia mau supaya kita tinggalkan. Dia mau supaya kita benar-benar lepaskan itu. Saudara, kadang-kadang saya melihat, saudara, ada banyak orang bersikap keliru. Mereka menganggap pengampunan ini, kebebasan ini sebagai sebuah kesempatan, peluang saudara, untuk mereka itu tetap hidup di dalam dosa. Hati-hati saudara. Ini orang-orang yang punya konsep seperti ini, saya mau katakan ini orang-orang yang sedang berada dalam satu bahaya yang sangat besar. Sebab sekali lagi, pernyataan Yesus terhadap wanita ini saudara adalah sebuah anugerah yang harus direspon dengan benar, yang harus diberikan tanggapan yang benar, yaitu hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Itu respon yang benar. Kalau tidak, saudara, pernyataan Yesus ini juga memberikan kepada kita sebuah peringatan. Jadi selain sebuah petunjuk, tapi juga memberikan sebuah peringatan kepada kita. Kalau kita kembali lagi, pasti ada konsekuensinya. Ada akibat yang akan terjadi. Seringkali banyak orang bersikap seperti Firaun.
Kalau saudara baca kisah waktu Musa berbicara dengan Fir'aun tentang keluarnya bangsa Israel, ada 10 tulah hukuman yang dinyatakan Tuhan kepada orang Mesir. Saudara, mulai dari hukuman pertama, kedua, ketiga, sampai hukuman yang ke-9, kita melihat, saudara, Fir'aun itu cuma sadar sebentar. Pada waktu susah, pada waktu mendapatkan hukuman, pada waktu mengalami penderitaan, dia bilang sama Musa, Musa berdoalah bagiku supaya tulah ini dilalukan dan aku akan izinkan kalian semua keluar, aku akan izinkan kalian semua pergi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Setelah tulah itu berlalu, bukankah Alkitab bilang Fir'aun gagal untuk menerapkan apa yang dia ucapkan? Untuk melakukan apa yang dia katakan kepada Musa. Dia kembali mengeraskan hati, melarang orang Israel untuk keluar. Itu berulang-ulang seperti itu. Jangan juga seperti orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim. Saudara yang juga merasa bertobat sungguh-sungguh ketika susah, menjerit kepada Tuhan. Kehidupannya saudara ketika menderita, terjajah, mereka miskin, mereka cari Tuhan. Tapi setelah Tuhan lepaskan mereka, apa yang terjadi? Kembali lagi saudara di dalam dosa yang sama. Kembali lagi dalam penyembahan berhala. Saudara-saudara, saya mau ingatkan pernyataan Yesus kepada wanita ini sebuah peringatan yang keras. Supaya kita tidak kembali lagi, supaya kita pergi dan tinggalkan dosa itu. Jangan pernah kembali lagi, saudara. Kenapa? Kitab Ibrani bilang begini. Kalau saudara baca dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-26, Alkitab bilang begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, maka dibilang begini, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dengar baik-baik, saya baca sekali lagi ayat ini. Dibilang sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi korban yang dapat menghapus dosa. Lalu kalau tidak ada korban untuk menghapus dosa, apa yang akan diterima oleh orang yang seperti itu? Kalimat berikutnya, ayat berikutnya bilang begini. Tetapi yang ada, dengar saudara, ini yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, keputusan ada pada saudara dan saya. Kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan. Apakah kita mau kembali lagi, saudara, ke dosa yang lama? Apakah kita mau kembali lagi hidup di dalam dosa yang lama? Apakah kita mau kembali lagi dalam cara hidup kita yang lama? Ingat, tidak ada pengampunan lagi, dia bilang. Yang ada adalah kematian yang mengerikan. Saudara tahu kematian yang mengerikan seperti apa? Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana kematian yang mengerikan itu. Dan itu akan terjadi kepada mereka yang sudah diampuni dosanya, kepada mereka yang sudah mengenal kebenaran, kepada mereka yang sudah mengalami kasih karunia Allah. Tapi kembali lagi di dalam hidup dosa mereka. Orang-orang yang seperti itu, saudara, yang akan mendapatkan kematian yang kekal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini, saudara dan saya yang mengikuti Eva malam ini, kita boleh mendengar kebenaran firman. Saya boleh mendengar firman ini, dan ini harus kita syukuri, sehingga dengan demikian kita boleh pergi tinggalkan dosa itu, dan kita boleh pergi dan hidup berjalan di dalam kehidupan yang baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Oleh anugerah-Mu kami dengar firman-Mu. Biarlah firman ini terus berbicara, bergema di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami benar-benar memahami dan kami boleh hidup di dalam takut akan Allah. Kami boleh lakukan semua kehendak-Mu Tuhan.
dan kami tidak lagi kembali kepada dosa kami yang lama. Karena Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biar kiranya seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah malam ini, baik mereka di rumah atau dimanapun mereka ikuti ibadah ini, hamba minta kepadamu Bapa, turunlah anugerah-Mu atas mereka, berkat-Mu ada atas mereka. Pribadi mereka tetap kuat, tetap sehat, mereka tetap bersuka cita dan berbahagia. Keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka juga diberkati, anak-anak mereka diberkati, suami diberkati, istri diberkati, orang tua diberkati. Apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan selalu membuka jalan, membuat semua menjadi berhasil. Kalau ada di antara mereka yang hari ini sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Hamba berdoa bagi saudara yang sakit, di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat sakit penyakit-Mu, karena Dia sudah menebus engkau lewat darah-Nya di kayu salib. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau lihat pergumulan umat-Mu, Engkau lihat persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, penopangan-Mu nyata, memberikan kelegaan bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati seluruh umat-Mu, pakai seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah kiranya lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga memberkati kota-kota yang ada di Indonesia. Kota kami, bahkan kota-kota di mana siaran ini, di mana firman diberitakan. Biarlah damai sejahtera Allah turun mengalir ke sana. Kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa. Biarlah ada anugerah hikmat Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami. Anugerah dan berkat Tuhan kiranya turun atas bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini dalam nama Yesus. Turunkanlah damai sejahtera-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan, ini kami. Kami datang dan sepenuhnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pemilik hidup kami, karena Engkau yang telah menebus kami dengan darah-Mu sendiri. Bagi-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami menyatakan saat ini, kami akan hidup di dalam terang, kami akan berjalan di dalam tuntunan-Mu, kami akan berjalan di dalam kehendak-Mu, kami tinggalkan dosa, dan kami percaya tangan Allah akan menuntun kami, membawa kami hidup dari kemenangan datang kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya kasih pengumuman sama saudara bahwa nanti hari Jumat akan ada Eva seperti malam ini juga ya. Jadi saya berharap mari saudara tetap setia mengikuti Eva ini, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara lewat Eva ini. Walaupun kita ibadahnya kita lakukan secara online, kita tahu kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi ya. Jadi dan bagi jemaat GB Kuningan, saya mau ingatkan juga nanti hari Sabtu anak-anak muda, anak-anak remaja ada ibadah di gereja jam 6 sore. Lalu hari Minggu pagi jam 8 ada ibadah. Lalu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu, ibadah anak-anak yang dilakukan secara online. Sorenya jam 5 ada ibadah umum kembali di gereja. Jadi mari saudara hadir bergabung bersama dengan kami dalam ibadah itu saudara ya. Dan saya percaya lewat ibadah-ibadah itu Tuhan akan melawat kita, memulihkan, memberkati dan melindungi kita sekalian. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan kembali, jangan lupa tetap lakukan, tetap laksanakan protokol kesehatan dalam pribadi saudara ya. Tetap saudara jaga, jangan mencobai, jangan cari gara-gara. Ketika saudara harus keluar rumah, kenakan masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, saudara ya. Jadi biar kita tetap sehat, kita tetap kuat. Demikian juga ketika saudara datang di gereja. Dalam hari Minggu ibadah pagi, ibadah sore, maupun ibadah anak-anak muda hari Sabtu. Jangan lupa terapkan tetap protokol kesehatan itu. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Ketika saudara masuk dalam gereja ini, gunakan masker,
cuci tangan, saudara akan diukur suhu badan saudara, dan duduklah di tempat yang sudah disediakan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, berikanlah sekarang persembahan kepada Tuhan. Saudara bisa transfer lewat rekening gereja yang ada di layar handphone saudara, atau untuk saudara yang ada di Kuningan, saudara bisa datang ke gereja, masukkan saja di kotak persembahan di gereja, atau saudara bisa berikan langsung kepada bendahara gereja. Ada Ibu Maya, Mama Excel di Cigintung, ada Saudari Cynthia ya di Kuningan. Jadi saudara bisa berikan, dan saya percaya persembahan yang saudara berikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.